Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Yuli Nuryati, seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mampu mengubah lahan tidur di rumahnya menjadi kebun sayur. Menerapkan konsep pertanian organik, Yuli mampu menyediakan berbagai bahan pangan sehat untuk keluarganya di rumah. Inilah yang dilakukan oleh Yuli Nuryati, seorang ibu rumah tangga yang memiliki keinginan mandiri pangan dari rumah dengan membuat kebun yang menghasilkan berbagai jenis bahan pangan. Berawal pada tahun 2020, di mana COVID-19 membatasi ruang sosial dan mengharuskan beraktivitas di rumah, menggerakkan Yuli untuk membangun kebun sayur di pekarangan rumahnya di daerah Kabupaten Klaten. Berbagai jenis sayur mayur ada di kebunnya, seperti sawi pakcoy, terong, kailan, kembang kol, cabai rawit, cabai keriting, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Berbekal ilmu yang ia dapat dari media sosial, ia kini sukses menjadi petani organik dan tak lagi harus ke pasar membeli sayur karena ada di kebun rumahnya. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Yuli Nuryati, pekebun organik dari Klaten. Baik, Assalamualaikum. Halo, apa kabar Ibu Yuli? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Ibu, di belakang background Ibu nih ada sepertinya pekarangan rumah ya. Ini ada sayur-sayurnya juga. Ini rumah. Iya. Hijauan seperti ini. Baik, Sejuk luar biasa sekali, sejuk ya Bu ya. Ini Ibu, bagaimana nih awalnya Ibu termotivasi untuk membuat kebun sayur yang ada di pekarangan rumah? Ya, memang awalnya itu pekarangan samping rumah kami memang lahan tidur yang lama tidak ditanami seperti itu. Jadi memanfaatkan lahan tersebut agar produktif, menghasilkan pangan, dan pangan itu menjadi kebutuhan kami sehari-hari, bisa mandiri pangan, sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang keinginan berada pada sebuah lingkungan yang hijau seperti itu. Ingin sekali melihat suasana hijau yang memanjakan mata, membuat pikiran fresh, hati tentram seperti itu di lingkungan yang hijau asri seperti itu. Walau memang prosesnya tidak mudah dan lama. Baik Ibu, ini untuk menciptakan mandiri pangan dan juga memanfaatkan lahan tidur yang ada di pekarangan rumah. Lalu Ibu, ini bagaimana awalnya Ibu bisa menanam sayuran organik? Ini belajar dari mana Bu? Ya, memanfaatkan smartphone ya yang saya miliki, bisa menyerap informasi dari mana saja. Belajar berkebun ini karena memang saya hobi berkebun ya. Jadi kegiatan berkebun ini sangat cocok dengan hobi saya, sehingga saya memanfaatkan juga media sosial yang saya miliki untuk mencari-cari informasi tentang berkebun secara organik. Baik, cari-cari informasi di sosial media begitu banyak ya Bu ya. Salah satunya adalah untuk menanam sayuran organik. Lalu Ibu, ini apakah ada tantangan atau kesulitan nih Bu dalam mengolah sayuran organik? Ya, tantangannya pasti ada ya di awal-awal itu. Karena di keluarga besar kami itu memiliki ayam. Jadi awal mula tantangannya itu. Ketika kita sudah mulai menanam itu ternyata habis oleh ayam, dan berjalannya waktu kami terus belajar, sehingga saya belajar juga untuk mengkondisikan ayam ini. Dibuatlah sebuah kandang istilahnya semi umbaran, dan dengan kandang tersebut ayam aman di dalam kandang. Kami bisa leluasa bercocok tanam, namun ayam ini juga membantu kami mengelola limbah-limbah dapur kami dari rumah.
Sehingga ayam pun juga bahagia di kandang dan kami pun berkebun juga dengan bahagia pula. Alhamdulillah akhirnya tantangan itu bisa teratasi. Baik, selain itu apakah ada tantangan untuk menanam ya Bu, atau cara bagaimana ini tanamannya bisa tumbuh sempurna? Apakah ada Bu Oh tantangan iya, dari hal tersebut? tantangannya di awal pasti ini pengelolaan lahan ya, karena lahan tidur yang lama sekali tidak dipakai, tidak produktif. Jadi awal mulanya emang kita meregenerasi tanah ini agar subur kembali. Ini juga prosesnya sangat lama. Itu yang tantangannya ya emang harus kerja keras. Effortnya tinggi sekali di awal-awal memang. Baik, berarti kondisi tanahnya begitu ya Bu ya, mungkin kurang subur. Jadi itu mungkin salah satu menjadi Ya, betul. tantangan yang bagi Ibu Yuli. Lalu Ibu di sana luas lahannya berapa dan ditanami oleh sayuran apa saja Ibu Yuli? Pekarangannya sendiri luasnya kira-kira 15 meter kali 27 meter itu. Dan difokuskan memang untuk kebutuhan sayur yang kami konsumsi sehari-hari. Tanaman buah pun juga ada. Nah, pisang, papaya, jadi buah-buah yang setiap saat bisa kami panen seperti jambu merah, seperti itu. Buah dan sayur itu yang selalu ada. Kalau protein itu kami terbantu dengan ayam peliharaan juga, ada lele, begitu. Baik, berarti ada sayur dan juga buah-buahan organik ya Bu ya di sana. Lalu Bu Yuli ini bagaimana sih Bu cara mengelola atau menanam sayur organik? Apakah Ibu juga menggunakan pupuk-pupuk alami atau pupuk organik tanpa adanya bahan kimia? Ya. Kami memang fokusnya di organik, sama sekali tidak memakai bahan kimia, baik pestisida maupun pupuk. Jadi kami mendapatkan pupuk ini dari limbah dapur juga, dari dedaunan kering misalnya, terus kotoran kambing, dari kotoran ayam ini sebagai pupuknya, dan untuk pestisidanya kami dapatkan juga dari limbah-limbah dapur itu kami manfaatkan, dan dari tanaman sekitar itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pestisida. Baik, berarti menggunakan pupuk alami ya Bu ya, dari kotoran kambing dan juga tadi pestisida dari beberapa sampah kering dari sayuran ya Bu ya? Iya, ya, betul. Baik, apakah ini juga efektif Bu untuk menyuburkan tanaman sayuran, Ibu Yuli? Sangat membantu, sangat efektif sekali. Dan untuk menjaga ini kesuburan tanah secara organik ini, jadi kita merawat betul-betul tanah ini dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kalau kimia pasti dampaknya kurang baik juga untuk tanah. Jadi kita memang niatnya menjaga kesuburan, merawat tanah ini untuk jangka panjang. Jadi secara organik, walaupun lama memang ya kita nikmati prosesnya ini. Baik, ini Ibu Yuli juga sambil melakukan hobi dan juga tadi Bu saya sempat tahu bahwa ini juga Ibu mengajarkan kepada anak-anak Ibu nih Bu ya untuk rajin berkebun dan juga menanam sayuran secara organik. Ini bagaimana Bu ceritanya? Tapi nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Bu Yuli. Baik. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Yuli Nuryati. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Yuli Nuryati, pekebun organik. Baik Ibu Yuli, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita nih melalui perkebunan organik yang ada di pekarangan rumah Ibu. Ini Ibu juga melibatkan anak-anak. Ini bagaimana Bu caranya agar bisa mengajak anak-anak agar tertarik untuk menanam dan juga memanen kebun? Ya, kami selalu melibatkan ya anak-anak untuk pergi ke kebun. Ya kita main aja lah.
kalau sama anak-anak memang bahasanya kita main di pekarangan, main di kebun, melihat ada tanaman apa saja, seperti itu. Lalu melibatkan, terus nanti ketika saya semai-semai, mereka juga diajak juga menyemai, terus nanti ketika tumbuh itu nanti dikasih tahu, itu anak-anak senang sekali. Dengan begitu setiap hari melihat juga aktivitas kami, bapak ibunya berkebun, mereka juga secara otomatis ikut juga kebun, terus ketika panen seperti itu dikasih tahu. Selama ini kita menanam itu hasilnya bisa dipanen dan dimasak lalu dimakan, sehingga mereka pun juga yang dulunya nggak suka sayur ikut menanam, ikut memanen, jadi suka makan sayur. Baik, ini jadi juga menumbuhkan rasa cinta untuk menanam sayur ya Bu ya, dan mereka jadi suka juga untuk makan sayur. Ini sayuran favorit apa nih Bu yang difavorit atau yang disukai oleh anak-anak dan juga keluarga di rumah? Ya, hampir semua suka sih. Jadi kayak sayur bayam, kangkung, sawi, bunga kol, hampir semuanya sayuran mereka suka. Apa yang ada di pekarangan, terus apa yang dimasak sama ibunya mereka suka, mereka memakannya. Jadi tidak pilih-pilih makanan. Baik Ibu, berarti menerapkan juga untuk tidak pilih-pilih makanan ya Bu Yuli. Ya, betul. Baik, Ibu Yuli, mungkin apakah ada sayuran yang melatar belakangi atau memiliki cerita tersendiri nih di kebun perkarangan Ibu Yuli? Ya, untuk awal-awal memang kami memilih sayuran yang mudah tumbuh, mudah perawatannya, seperti sayuran daun, bayam, sawi, kangkung, seperti itu. Karena saya sendiri suka makan sayur dalam porsi banyak, seperti itu kan. Jadi memang itu ketika kita fokus menanam sayuran di sini, ya alhamdulillah kebutuhan kami akan sayuran tercukupi ini secara mandiri. Baik Ibu, di tayangan saya juga melihat bahwa ini ada sayuran yang cukup tradisional sekali ya Bu ya, banyak sekali ditanam di desa-desa seperti kecipir itu Bu. Itu bagaimana bisa menanam kecipir di pekarangan rumah Ibu Yuli? Ya, itu awalnya memang saya itu teringat dulu, masa kecil saya dulu pernah makan sayur ini. Ketika saya ke pasar itu kok jenis sayuran ini sudah tidak ada lagi, seperti itu. Bagaimana saya bisa memakannya ya? Akhirnya saya juga dari media sosial itu cari-cari ya, marketplace itu untuk beli-beli bibit-bibit yang memang bibit-bibit tanaman lama itu masih ada nggak ya, seperti itu. Akhirnya kok ada kayak di koro, ubi, yang ubi-ubian itu. Akhirnya saya membelinya juga, dan ada juga sebagian itu memang oleh-oleh dari kampung, dikasih oleh orang tua. Terus saya menanamnya di sini, sehingga dengan menanam ini juga, saya dulu dimasakkan sama ibu saya itu sayuran ini ketika kecil. Itu juga menjadi media bercerita juga ke anak-anak. Baik Ibu Yuli, mungkin tips Bu agar masyarakat atau pemirsa di rumah agar tergerak nih untuk melakukan atau menanam sayur organik seperti Ibu Yuli. Tipsnya kalau yang pertama pastikan niatnya kuat ya, niatnya ingin hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, salah satunya dengan sayuran di sini atau pangan apapun. Karbohidrat kan juga bisa ditumbuhkan juga, karbohidrat sayuran. Tujuannya memang ingin hidup sehat seperti itu. Itu yang pertama, niat ya. Terus yang kedua, misal selama sekitaran rumah itu masih ada sinar matahari, manfaatkan sumber daya apapun yang ada, seperti pot itu kalau nggak punya lahan itu bisa dimanfaatkan. Baik, berarti memanfaatkan juga yang ada di pekarangan rumah dan juga kita mulai menumbuhkan rasa cinta untuk menjadi hidup sehat seperti itu ya Ibu Yuli. Baik Ibu Yuli, terima kasih banyak ya telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih.
Pemirsa, Yayasan Buddha Seci membantu 206 warga sejahtera di Palembang, Sumatera Selatan untuk menjalani operasi kesehatan secara gratis. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.